nggak lengkap kalau Ajang Bung Yuke nggak ngomongin soal timnas, ya kan? Kita ngomongin timnas sebentar. Bung Yuke, udah ada pemanggilan timnas yang baru. Garuda Calling. Garuda Calling AFF tanpa kiper-kiper Eropa. Menurut prediksi Bung Yuke, AFF besok kita bagaimana? Gue maunya juara sih. Maunya juara. Jadi karena dengan apa namanya long list player yang udah diumumin ya 50 nama itu kan tuh semua kayaknya udah mewakili dari kualitas yang kita inginkan gitu ya. Ini berbeda dengan squad AFF di edisi-edisi sebelumnya yang agak tanggung. Squad kualitasnya, kalau ini full. Bahkan Jordi Amat, terus siapa ya backer yang baru dinaturalisasi itu ya, itu kan juga akan dipanggil juga. Sebelumnya udah dipastikan di situ ada Eleanor Reinders, kemudian ada Tom Haye, terus Justin Hubner juga kalau nggak salah dipanggil juga. Panggil lagi. Ini mewah banget squad bro. Dan ada ini loh, Abang Haji Orot Mangun. Orot Mangun otomatis kan karena dia Otomatis. gabung ke Persib ya udah pasti dia akan ikut gabung. Tambah lagi Sandy Walsh. Ini udah timnas cabang yang paling kuat. Kalau timnas pusatnya kan mainnya di FIFA Series. Ini timnas cabang. Ya kan gitu kan. Mereka sebelumnya kan diaspora. Sekarang mereka udah di sini nggak bisa lagi disebut diaspora kan. Udah pemain lokal udah. Pemain kan. lokal. Tapi pemain lokal rasa diaspora. Kalau ada yang mengatakan ini kan AFF Piala Ciki, ya nggak bisa. Lu belum pernah menangin kok. Iya. Kalau itu yang ngomong Thailand sama Singapura, iya Piala Ciki karena mereka udah berkali-kali menang. Kalau kita kan belum pernah menang. Dan kita harus menang sekarang. Perlu buat John Hartman untuk buktikan bahwa proses regenerasi pengklasteran timnas sesuai dengan levelnya itu berjalan baik dengan dia membuktikan juara di sini. Walaupun kita pasti nuntutnya lihat progres permainannya seperti apa ya. Tapi kalau gue sih harus juara untuk memenangkan hati semua masyarakat yang nanti ini loh. Biar polemiknya berakhir. Kan selalu polemiknya gitu kan. AFF aja lu nggak bisa, lu mau ngomong di Asia segala macam. Sekarang coba bukti nih dikasih squad yang paling menurut gue paling mewah dari AFF pertama kali tahun 98 didirikan sampai sekarang nih. Kita kan nggak pernah juara 6 kali runner up mulu dengan squad yang jauh berbeda kualitasnya kalau dibandingin yang sekarang dipanggil. Buset, gila banget tim ini kalau nggak juara mah wah udah. Itu bisa jadi stigma yang jelek. Kalau John lu ini pemain bagus lu main di ASEAN aja nggak juara lu gitu kan. Tapi kalau dari permainan timnas setelah John Hartman pegang, ngelihat perkembangan seneng sih. Progresnya. Seneng sih. Makanya gue sangat optimis yakin. Jadi bukan cuma karena pemain yang dipanggil nih bagus-bagus, tapi karena tukang raciknya jago. Dia bisa istilahnya mentransfer idenya dia dan pemain bisa nangkep terus dipraktekin dengan sangat baik. Mungkin kalau misalnya Piala AFF kali ini nggak ada pemain ex diaspora yang udah bergabung ke liga domestik, mungkin akan problemnya sama. Tapi karena udah banyak pemain ex diaspora yang gabung ke timnas, jadi pemain lokal ya. Jadi pemain lokal, John Hartman ketolong. Karena John Hartman pernah ngomong bagaimana lu pegang tim lokal aja dengan tim yang sekarang lu pegang. Wah, ini akan jadi pekerjaan berat dia bilang. Karena kan emang levelnya udah lain, bro. Ini udah istilahnya nih grade-nya udah di atas, ini masih di bawah gitu. Sekarang di mix kan di mix jadi ada pemain domestik, pure domestik, ada pemain yang ex diaspora masuk ke domestik. Di mixingnya ini membuat tim ini kualitasnya bagus gitu. Tapi kan kita miss ini oleh Romeni karena kan kemarin kan sempat gue personally ya, in my humble opinion, gue sedih kalau kemarin itu jadi oleh Romeni ke Liga Indonesia. Ini bukan karena liga kita jelek ya, bukan. Tapi emang ya jangan aja deh oleh Romeni kan. Oleh kalau nggak salah udah ke Belanda kan. Iya, jadi Fortuna Sittard kan. Fortuna Sittard. Bersama dengan Abang ini kan. Abang tukang jagal satu ini kan. Nah, si Justin ya? Yes, sama Justin. Nah, ini kan berarti kan kita tanpa ada striker yang selevel oleh Romeni yang itu kan jadi kayak apa ya? Missing puzzle yang bertahun-tahun ya kita cari kan seorang oleh Romeni kan di zaman ST aja nggak punya itu kan gitu. Nah, ini John Hartman tanpa gimana gitu ya? Gitu. Akan siapa? Kalau kita lihat di listnya kan ada Excel lah gitu ya. Ragnar lah. Tapi Ragnar kan hampir mirip sebenarnya posisinya. Tapi ya, kan bisa. bukan nomor 9. Ya memang nggak ada yang ideal, nggak ada yang pure nomor 9 yang sebenarnya kan Ole juga posisi aslinya kan bukan 9. Tinggal bagaimana rekomposisi di lapangan aja, menyiasati skema yang ada. Barcelona juga nggak pakai nomor 9 juga juara. Istilahnya kan gitu ya, itu kan virtualnya kalau di lapangan kan. Ya. Termasuk formasi juga kan, John Hartman kan formasinya kan dinamis banget dia bisa pakai 3 back, dia bisa pakai 4 back, kadang-kadang situasi tertentu dia jadi 5 back, tergantung lawan juga kan. Jadi udah kita percayakan aja sama John Hartman dengan squad yang ada sekarang, yang
kalau nggak salah Marcelino juga dipanggil. Iya, Mas. Iya, Itu mewah banget bro ini. Mewah banget ya. Iya lagi. Gue jadi ingat berapa? 2 edisi sebelumnya kan Martian pemain muda terbaik ya. Iya, wonderkid lah ya kan. Wonderkid terbaik kan. Iya. Wow. Terus tambah lagi si siapa tuh Ivar Jenner juga kan masih di Dewa kan. Masih di Dewa. Buset, lu posisi mana lagi yang kurang? Iya juga. Iya. Kiper menurut Kiper gua Nadeo kan? aman lah. Aman. Nadeo itu udah Kan si Teja dipanggil juga kan? Yang sempat jadi perbincangan. Kenapa ya kok dia nggak dipanggil? Akhirnya dipanggil juga sama John Hartman tuh. ya gimana mau maju. Teja lu di depannya ada Emil Audiro, Martin Pas dan aja Nadeo. Ya logis lah. Iya. Susah, Susah. logis gitu menurut gua logis gitu. Dan ini ada satu yang jadi obrolan menarik itu soal 11 main Persib, ya kan? Gue selalu ingat itu karena gue Persebaya kan menjadi Surabaya. Gue masih ingat dulu kan ex Rusdi Baluan, pasti ingat ya Rusdi Baluan, ex pelatih Persebaya juga kan dia selalu kalau dia terus pas jadi pelatih timnas dia kan membawa setengahnya pemain Persija. Yes. Persebaya ke timnas. Nah, ini kan di Persib ini 11 pemain. Sekali lagi 11 ini satu tim aja main ke timnas itu. Menurut pendapat Bung Yoke. Ingat gak teman-teman dulu ketika Belanda tahun 70-an di mayoritas timnya itu dari Ajax? Ingat gak Munchen yang sampai sekarang pun itu menghiasi mayoritas pemain-pemain Jerman. Jadi super tim kan. Ya nggak apa-apa, bagus malah. Kalau memang compete ya, kalau memang benar-benar itu work, maksudnya kinerjanya terbukti gitu. Kalau itu bisa ya why not gitu. Ya tinggal berkompetisi aja pemain di dalamnya gitu kan. Kalau buat pelatih kan lebih mudah malah sebenarnya ya. Tapi sih kalau untuk Indonesia kayaknya enggak gitu ya. Karena dari tim-tim lain juga kualitas individunya bagus-bagus juga. Yang kebetulan memang ada 11 pemain Persib di situ ya kan. Jadi seolah-olah kita langsung framingnya udah Persib yang main gitu satu. Tapi ya enggak juga gitu. Walau kalau kita bisa bisa filtering dari sekarang kan kelihatan yang pemain utama Persib yang bakal mengisi skuadnya timnas itu nanti di AFF kan pasti Tom Haye, pasti Beckham Putra, mungkin Eleno Randers, Sandy Walsh, Ragnar. Ya 5 itu udah maksimal lah menurut gue sih. Kalau kiper kayaknya susah geser Nadeo sih. Ya, mungkin ya nanti di sisanya itu diisi sama Yakob Sayuri, terus Marcelino gitu kan, terus Donitri gitu. Wow. Terus Ivar Jenner gelandangnya gitu kan. Ini sebenarnya sama kayak Rizky Ridho. Sama kemarin minus J.I.J sama kiper aja sebenarnya. Iya. Minus J.I.J, Calvin Verdong, Kevin Dix sama kiper. Sama ya, Ole. Wow. Iya segitulah emang. Harusnya juara ya. Makanya kan kalau gue gitu kan gue buat resume kan ya kurang kualitas apa tim ini gitu loh. Ini kan tapi nggak fair kalau kita nggak ngelihat kekuatan lawan. Ya lawan pertamanya Kamboja, Singapura ya. Kalau lolos grup mah wajib udah. Kalau nggak lolos grup, aduh. John Hartman out berarti. Jadi yang terberat tetap Vietnam sama Thailand. Iya, tetap Vietnam sama Thailand. Dan Vietnam kan luar biasa pas yang usia mudanya tuh. Iya juga. Yang U20 juga bagus ya. Kemarin bisa sampai ke final ya. Iya. Bagus emang. Ya tetap kita harus perhitungin nih. Tapi sih kalau gue sih pribadi ya nggak ada cerita lu Thailand sama Vietnam mau bagaimanapun mereka sekarang berbenang untuk ngadepin kita ya juara lah. Harus juara ya. Juara lah. Kita jangan terus-terusan dibayang-bayangi sama stigma lu piala ciki lu buktiin di sini. Iya. Cuma ada juga kan yang beranggapan ya tetaplah harus nunggu proses segala macam. Udahlah ini kan separuhnya pemain timnas utama ini. Separuh kekuatannya kan pemain timnas utama yang level A kan. Harusnya ya bisa lah gitu. Bisa lah. Karena yang lawan-lawannya kan lu bukan lawan Bulgaria, bukan lawannya Qatar, bukan Australia, kan lu lawannya cuma Vietnam, Singapura, Thailand, Kamboja, Malaysia lagi. Ya harus juara lah gitu. Kalau lawan Qatar menang lah kita. Iya karena kecuali kalau Qatar plus FIFA mah. Nah itu sama tuh kalau ngomongin Qatar kan, lu biar dibantu kayak gimana emang kalau tim lu nggak superior ya susah juga lu tolongnya. Betul. Gitu loh. Susah. Oke, terima kasih Bung Yoke. Udah lengkap saya kita ngomongin timnas Indonesia. Terima kasih Bung Yoke. Sukses untuk Liga Top Skor dan sekali lagi gua ngajak siapapun yang punya anak yang ikut SSB ikut ke Liga Top Skor dah. Ini amin. Liga paling asik kelompok usia di Indonesia. Ngalahin PSSI pokoknya. Oke, sekali lagi terima kasih dan tetap bersama saya Derek Prianto dan Indro yang bukan warkop di podcast Ruang Bola karena kita akan sekali lagi ngomongin banyak hal tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia dan sepak bola luar angkasa yang diwakili oleh Lionel Messi. Dan
Dadah, sampai jumpa.